Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cisna Ramadan dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi dari jurusan D3 Asuransi Kerugian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu manajemen risiko. Mari kita mulai. Apa itu manajemen risiko? Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen risiko, mari kita tahu dulu apa itu risiko. Lihat seperti gambar berikut. Gambar sebelumnya merupakan sebuah risiko dalam kehidupan sehari-hari. Risiko adalah efek ketidakpastian pada sasaran atau tujuan. Apa itu ketidakpastian? Keadaan dari informasi yang tidak cukup terkait pemahaman suatu peristiwa, dampak kenyataan, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Contohnya, kita ingin ke kantor. Hari pertama saat kita ingin ke kantor, kita tidak tahu saat perjalanan kita ke kantor apakah akan macet, apakah atau tidak ada yang tahu. Karena itulah ketidakpastian. Kita belum tahu apa yang akan kita hadapi, risiko saat kita pergi menuju kantor. Kenapa kita bisa memiliki risiko? Risiko akan selalu ada selama kita memiliki tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Jadi tujuan atau sasaran itu melekat erat dengan risiko. Ada risiko, ada sasaran dan risiko, dan jika tidak ada sasaran, maka tidak ada risiko. Bagaimana perjalanan dari risiko? Berawal dari ketidakpastian, berubah menjadi risiko, berakhir menjadi masalah. Apa itu masalah? Keadaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal yang sedang atau telah terjadi pada kita. Contoh, kita ingin pergi ke kantor. Ada kemungkinan risiko macet saat di perjalanan. Lalu ternyata saat kita berjalan ke kantor, risiko itu terjadi. Nah, risiko yang telah terjadi itulah yang namanya masalah. Setelah kita mengenal risiko, maka sekarang kita akan mengenal apa itu manajemen. Sederhananya, manajemen artinya mengatur sesuatu agar sesuai seperti yang kita inginkan. Setelah mengenal apa itu manajemen dan risiko, maka sekarang waktunya mengenal dari gabungan kedua kata itu. Apa itu manajemen risiko? Sederhananya, manajemen risiko adalah mengatur risiko yang kita hadapi agar tidak menjadi pengaruh negatif atau buruk ke kita. Gampang itu kita mengatur risiko agar tidak terjadi, yang akhirnya berakhir menjadi masalah yang akan berdampak buruk kepada kita. Berbagai cara manajemen risiko. Banyak cara untuk menghadapi risiko. Yang pertama, menerima risiko. Semua kemungkinan terburuknya kita terima sih. Biasanya yang menerima risiko itu merupakan risiko kecil ataupun risiko yang sudah sering dihadapi. Seperti risiko macet itu sering sekali terjadi kepada para
kerja di Jakarta khususnya. Macam itu ya sudah menjadi keseharian, Pak. Menurunkan risiko. Menurunkan risiko ini adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya dengan berbagai upaya. Contohnya, jika kita ingin pergi ke kantor, tetapi hujan, dan kalau kita tidak pergi, maka akan telat dan itu akan berbahaya untuk kita. Bagaimana cara meminimalkannya agar kita tidak telat karena menunggu yang rendah? Pakai jas hujan atau enggak taksi atau sebagainya. 3. Menghilangkan risiko. Menghilangkan risiko dilakukan dengan cara menghilangkan tujuan atau sasaran yang kita miliki. Sama seperti tadi, kita ingin ke kantor tapi hujan, kita takut basah dan takut telat atau mungkin sebagainya yang kita takutkan. Agar tidak ada risiko yang kita rasakan nanti saat kita pergi menuju kantor. Apa? Hilangkan aja risiko ini. Kita nggak usah pergi ke kantor, simple. 4. Mentransfer risiko. Transfer risiko atau berbagai risiko biasanya kita mentransfernya atau membaginya ke perusahaan asuransi dengan membeli polis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jenis-jenis sikap yang diambil saat berisiko. 1. Pemberani. Ini sifat yang biasanya orang itu bodoh amatan sama risiko dan orang yang gak sabaran dan orang yang suka nerima tantangan. Jenis sifat seperti ini biasanya akan memilih cara yaitu menerima risiko. Yang kedua, penakut. Sifat menyikapi risiko seperti ini sangat sering menghadapi risiko dengan cara menghilangkan dan menurunkan risiko. Mereka ini sepertinya agak takut atau ngeri masalah risiko itu, khawatiran, panikan orang. Seperti itulah mereka sudah menghilangkan atau meminimalkan risiko. 3. Sesuai kondisi. Gabungan kedua sifat sebelumnya. Mereka ini akan menghadapi sesuai kondisi keadaan mereka. Mereka adalah orang yang teliti, bijak, berhati-hati dalam menentukan cara menghadapi risiko. Semua risiko bisa mereka pakai. Semua cara dalam menghadapi risiko bisa mereka pakai. Keterkaitan dengan asuransi. Sederhananya adalah karena asuransi merupakan salah satu cara menghadapi risiko dengan cara mentransfer ke perusahaan asuransi. Kenapa kita harus mentransfer risiko? Sederhananya, jika suatu risiko itu sudah tidak bisa kita hadapi sendiri lagi, maka satu-satunya cara adalah transfer. Oke, contohnya kita punya rumah. Pasti ada risiko yang namanya kebakaran ataupun runtuh atau kebakaran atau tertabrak truk atau tertabrak kendaraan atau bagaimanapun pasti ada risikonya rumah itu akan hancur atau sebagainya. Kita tidak bisa walaupun kita sudah meminimalkan risikonya seperti membuat pagar, memberikan apa dan sebagainya. Karena itu risiko yang memang tidak bisa kita perkirakan kapan datangnya dan saat itu terjadi pastinya akan berdampak besar pada keuangan kita. Kita akan mentransfer risiko ini agar jika terjadi risiko tersebut, asuransi dapat menanggung. Kerugian yang kita rasakan akan dialihkan kepada mereka. Jadi perusahaan asuransi lah yang nanti akan merasakan kerugian keuangan yang kita rasakan. Akhir kata, ada beberapa kata-kata mutiara dari Warren Buffett.
Risiko berasal dari ketidaktahuan dari apa yang Anda lakukan. Dan dari Jim Rohn, jika Anda tidak bersedia mengambil risiko yang tidak biasa, Anda harus puas menjadi biasa. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.